Heboh warga Aceh menolak kedatangan pengungsi Rohingya, gengs, yang kapalnya mendarat di bibir pantai wilayah Aceh. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya, mengapa pengungsi Rohingya ditolak di Aceh? Tentunya warga Aceh memiliki alasan tersendiri ya, gengs. Mengapa menolak untuk memberikan pengungsian? Dan ternyata usut punya usut, itu juga karena ulah pengungsi Rohingya yang datang sebelumnya, gengs. Itu yang menjadi alasan warga Aceh menolak kedatangan mereka. Nanti kita bahas di video ini. Karena banyak banget kasus yang dilakukan oleh para pengungsi Rohingya itu, gengs. Ternyata Indonesia tidak memiliki kewajiban, gengs, untuk menampung pengungsi etnis Rohingya. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu ya. Semoga kita masuk ke surga semua. Amin. Oke, langsung aja kita gas. Oke, pertama gue mau bahas sejarah kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh dari tahun ke tahun. Mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu bagaimana sih awalnya. Jadi warga Rohingya ini terusir dari kampungnya di Rakhine, yang bisa dikenal juga dengan nama Arakan, di negara Myanmar akibat konflik antara etnis yang terjadi di sana. Ya, meskipun sudah tinggal di sana puluhan tahun hingga ratusan tahun di Rakhine, orang-orang Rohingya ini gak pernah diakuin, gengs, sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar. Kenapa bisa? Ceritanya panjang. Kalau gue ceritain di sini mungkin sampai besok pagi ya, karena ini konfliknya berkepanjangan dan orang-orang Rohingya ini juga dicap sebagai pengkhianat, gengs. Maka dari itu mereka sampai sekarang tetap dianggap sebagai warga mendatang ilegal dari wilayah Bengali, yang sekarang tuh Bangladesh, India. Makanya gak heran wajah-wajah orang Rohingya ini kayak orang-orang Bangladesh dan India kan. Oke, lanjut. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB memperkirakan etnis Rohingya saat ini berjumlah sekitar 1,5 juta jiwa yang tersebar di beberapa negara. Dan kedatangan para pengungsi Rohingya di Aceh pada saat itu mendapatkan perhatian lah dari masyarakat ya. Juga dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga PBB, UNHCR, dan lembaga kemanusiaan lainnya. Dulu di tahun 2015, pemerintah Indonesia itu sempat menolak kedatangan pengungsi Rohingya ini, gengs. Pada saat mereka tuh dekat dengan provinsi Aceh. Selain Indonesia, Malaysia, Thailand juga menolak kedatangan mereka. Aceh merupakan tempat transitnya Rohingya dari tahun 2009 sampai sekarang. Mereka diterima dengan baik oleh masyarakat Aceh, tidak lain karena seiman dan kemanusiaan, dan juga kultur masyarakat Aceh, yaitu adat Peu Mulia Jamek. Etnis Rohingya juga disebut sebagai sekelompok manusia yang telah kehilangan segala-galanya, mulai dari tempat tinggal, akses pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Jumlah pengungsi juga gak main-main, gengs. Sampai ribuan pengungsi. UNHCR juga ikut terlibat dalam penanganan pengungsi Rohingya dari segi biaya makanan dan kesehatan, sampai pengelolaan tempat pengungsian. Dengan kondisi mereka yang kayak gitu, Aceh tetap menerima mereka dengan segala pertimbangan. Tapi sangat disayangkan, kebaikan masyarakat Aceh dan rasa belas kasihan itu malah dimanfaatin para pengungsi gitu loh. Karena banyak banget kasus kriminal yang mereka lakukan gitu ketika mengungsi di Aceh, seperti pelecehan seksual. Tapi ini disclaimer dulu ya, yang dimaksud pelecehan seksual itu bukan terhadap orang-orang Aceh ya, tapi kepada sesama pengungsi mereka gitu. Mereka juga suka mencuri gitu. Dan masih banyak lagi lah ulah-ulah mereka itu. Dari itulah banyak warga Aceh yang marah karena pengungsi Rohingya ini dianggap beban dan mengganggu masyarakat. Alasan pertama itu ya, para pengungsi ini gak mau diatur dan suka kabur. Ada lagi soal human trafficking terhadap pengungsi Rohingya. Di tahun 2021, salah satu pengacara yang pernah nanganin tindak pidana perdagangan orang, yang akhirnya pelaku atau si agen dipenjara 3 tahun. Dari pengakuan saksi, mengatakan kalau pengungsi yang datang itu sengaja untuk mendarat di perairan Aceh. Karena kalau sudah di Aceh, tinggal nunggu dijemput dan dibawa sama agen gitu, untuk dipekerjakan secara ilegal di Malaysia via Laut Medan. Ya bisa jadi sih ya kan. Dan yang bikin gua tambah yakin itu, kenapa mereka tuh tujuannya semua ke Aceh gitu, bukannya masih banyak tempat-tempat lain di Indonesia gitu kan. Di Sumatera itu kan luas ya kan. Apalagi banyak pengungsi yang ada di Aceh
itu satu persatu kabur dari pengungsian gitu loh. Kalau menurut gua sih harus ada kebijakan yang tegas untuk para pengungsi Rohingya ya. Karena kalau beritanya udah meresahkan seperti ini, itu bakalan susah mereka kemana-mana tuh nanti nggak bakalan bisa diterima gitu. Kurang baik gimana lagi warga Aceh menerima mereka gitu. Selain kemanusiaan juga karena seiman, tapi kok malah ngelunjak gitu. Tidak menjaga kebersihan, tidak mengindahkan syariat Islam yang ada di Aceh dan adat di kalangan masyarakat. Banyak juga di komentar warga Malaysia yang mengeluhkan hal yang sama, gengs. Ternyata mereka di Malaysia juga nggak mau diatur gitu loh. Sesuka hati mereka di sana. Ini kacau sih. Itulah sedikit cerita sejarahnya ya, gengs. Nah, gitu. Nah, mereka ini inilah kondisi saat ini udara sampai di Laut Lemadon, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Nah, kondisi sekarang ini mereka ini warga Rohingya ini ingin dilepaskan lagi ke laut atau di sini tidak diterima. Dulu mungkin diterima dengan tangan terbuka, tapi sekarang harus ditolak oleh masyarakat Aceh karena ulah para pengungsi itu sendiri. Bukan tanpa alasan warga Aceh itu menolak para pengungsi Rohingya itu. Alasan warga Aceh cukup kuat kok, yaitu karena ulah warga Rohingya itu sendiri. Yang pertama nggak bisa diatur lah gitu kan, suka kabur, melakukan tindak pidana kriminal dan lain-lain. Itulah pengakuan dari sejumlah warga Aceh ya gengs, dan mereka nggak mau mengulangin lagi gitu. Jadi buat netizen dimanapun kalian berada, sudah paham kan? Jangan lagi menyudutkan warga Aceh. Karena di medsos tuh banyak banget yang ngejudge warga Aceh, yang bilang kenapa ditolak, apa nggak punya rasa kemanusiaan atau dan lain-lain lah pokoknya. Ya sekarang mudah-mudahan kalian paham lah ya. Kalau kalian nggak paham juga ya, coba aja diterima tempat kalian gitu loh. Mau nggak kalian gitu? Coba rasain nerima para pengungsi Rohingya itu gitu. Kalian juga harus tahu yang datang itu bukan semuanya umat muslim gitu. Non muslim juga ada gitu. Dan dari Kemenlu RI juga sudah angkat bicara, Indonesia tidak memiliki kewajiban dan kapasitas untuk menampung pengungsi etnis Rohingya. Juru bicara Kemenlu menegaskan, Indonesia merupakan bukan pihak dari Konvensi Pengungsi 1951 yang mewajibkan negara-negara yang telah meratifikasinya untuk melindungi pengungsi yang berada di wilayah sesuai dengan ketentuan Konvens. Jadi jelas ya gengs, bukan kewajiban pemerintah Indonesia, tapi karena kemanusiaan dan kebaikan warga Aceh, mereka itu bisa diterima. Oke, mungkin ya aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kondisi sekarang ini mereka ini warga Rohingya ini ingin dilepaskan lagi ke laut atau di